Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natra Mayawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kewirausahaan, yaitu tentang ide bisnis. Di sini saya mengambil ide bisnis yaitu keranjangsayur.id. Apa itu keranjangsayur.id? Keranjangsayur.id merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang pertanian. Bisnis ini dibuat untuk mempermudah konsumen pecinta sayur yang tidak perlu repot membeli langsung ke pasar, apalagi di era wabah COVID-19 ini. Konsumen yang diharuskan di rumah aja, tidak perlu repot untuk pergi keluar. Hanya dengan memesan via online melalui kontak person yang sudah tertera, konsumen dapat menunggu barang tersebut sampai di rumah. Selain itu, bisnis ini juga menjadi salah satu wadah untuk petani lokal mendistribusikan hasil panennya yang tidak dapat didistribusikan kepada pelanggan atau konsumen pecinta sayur tersebut. Berikut saya memaparkan BMC keranjangsayur.id. Ada 9 item di sini. Yang pertama ada customer segment. Di customer segment ini saya membidik yang pertama itu ada keluarga, ibu rumah tangga salah satunya, yang lebih suka memasak di rumah ketimbang membeli makanan cepat saji dikarenakan memasak sendiri itu lebih higienis dan sehat. Yang kedua, sektor kuliner. Di sini saya membidik restoran karena bisnis ini dapat menjadi salah satu pemasok bahan baku untuk restoran tersebut guna menjadi makanan cepat saji yang akan didistribusikan kepada pelanggan atau dijual kepada pelanggan. Yang ketiga ada toko sayur. Di sini bisnis ini juga menjadi salah satu pemasok untuk toko sayur yang apabila pelanggan tidak menginginkan atau tidak ingin membeli sayur itu secara online, pelanggan di sekitar toko sayur tersebut dapat membeli sayuran dari toko sayur tersebut. Yang kedua ada value proposition. Nah, value proposition ini salah satunya yaitu produk yang kita jual fresh atau segar ketika nanti diterima oleh pelanggan. Yang kedua, bisnis ini dapat menerima pesan antar atau secara online. Yang ketiga, kemasan yang diberikan kepada pelanggan ini nanti dijamin keamanannya. Yang keempat, produk yang kita jual halal dan sehat. Yang kelima, bisnis ini menjadi tempat belajar tentang pertanian ketika konsumen pecinta sayur tersebut ingin mempelajari tentang pertanian. Selanjutnya ada channels. Channels yang kita gunakan ada 3, brosur, pameran pertanian, dan media online. Brosur ini nanti akan kita sebar kepada masyarakat umum yang belum tahu mengenai bisnis kita dan menjadi salah satu sarana penunjang promosi kita. Yang kedua ada pameran pertanian. Di pameran pertanian ini kita dapat memamerkan produk yang akan kita jual, dan di situ akan dilihat oleh para pengunjung pameran dan sekaligus dapat mempromosikan produk yang akan kita jual. Yang ketiga ada media online. Media online yang kita gunakan ada 3, yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya ada customer relationship. Untuk customer relationship ini ada 3 item. Yang pertama penjualan langsung, baik secara online maupun offline. Yang kedua layanan after sale yang diberikan kepada pelanggan setelah mereka menerima produk dari kita, dan apakah ada keluhan mengenai produk yang kita distribusikan kepada pelanggan tersebut. Ketika ada keluhan, mereka bisa melaksanakan layanan after sale ini. Kemudian yang ketiga ada promo atau potongan harga yang diberikan kepada pelanggan. Nah, biasanya promo atau potongan harga ini kita berikan kepada pelanggan ketika ada event-event tertentu atau di tanggal-tanggal tertentu. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream ini kita dapat dari
hasil penjualan sayur baik secara online maupun outlet. Dan yang kedua, dari fee memberikan jasa pelatihan kepada pelanggan yang ingin mempelajari tentang pertanian. Kemudian ada key research. Untuk key research sendiri, bisnis ini mengedepankan 3. Yang pertama, lahan pertanian. Yang kedua, tenaga kerja. Dan yang ketiga, perlengkapan bercocok tanam. Kemudian ada key partner. Key partner sendiri di sini ada petani lokal. Petani lokal yang menjadi salah satu partner kita untuk melaksanakan bisnis ini. Yang kedua, ada kurir. Kurir yang merupakan jasa antar yang menjadi partner kita yang dapat mendistribusikan produk kita kepada pelanggan secara langsung. Yang ketiga ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa ini nanti menjadi salah satu partner kita yang dapat membantu kita dalam melaksanakan bisnis keranjangsayur.id ini. Yang keempat, toko sayur. Untuk toko sayur sendiri ini kita akan menggait partner di sekitar wilayah kecamatan maupun kabupaten di sekitar bisnis keranjangsayur.id ini. Dan yang kelima ada restoran. Restoran ini kita juga akan menggait restoran yang ada di kecamatan maupun di kabupaten. Selanjutnya ada key activity. Untuk aktivitas-aktivitas penunjang bisnis keranjangsayur.id ini ada 8. Yang pertama ada budidaya sayuran. Yang kedua ada promosi atau pemasaran yang akan dilakukan baik secara online maupun offline. Yang ketiga ada pengantaran. Pengantaran ini nanti akan dilaksanakan ketika ada pelanggan yang membeli dan akan diantar oleh kurir dari keranjangsayur.id ini kepada pelanggan. Kemudian ada aktivitas pengemasan. Produk yang akan kita berikan kepada pelanggan ini nanti akan dikemas secara aman untuk pelanggan dan secara baik agar produk tersebut selalu fresh ketika sudah di tangan pelanggan. Yang kelima ada aktivitas survei petani lokal. Berapa banyak petani lokal di wilayah ini yang nantinya akan menjadi partner kita dan yang mau menjadi mitra kita juga. Selanjutnya ada aktivitas survei toko sayur. Nah, di sini toko-toko sayur yang akan menjadi partner kita akan survei terlebih dahulu siapa yang ingin menjadi mitra untuk bisnis keranjangsayur.id ini. Aktivitas selanjutnya ada pelatihan tentang pertanian. Untuk pelanggan yang ingin mempelajari tentang pertanian, ini nanti akan dilakukan pelatihan. Kemudian aktivitas yang terakhir ada survei restoran. Nah, survei restoran ini kita lakukan guna itu tadi menjadi partner kita yang ingin menjadi mitra untuk bisnis keranjangsayur.id ini. Item yang terakhir di BMC ini ada cost structure. Ada 6 struktur biaya di bisnis keranjangsayur.id ini. Yang pertama, biaya budidaya, biaya usaha tani yang dilakukan mulai dari pra hingga pasca panen. Kemudian yang kedua, biaya panen dan pasca panen. Yang ketiga, ada biaya kemasan atau pengemasan. Yang keempat, biaya pemasaran. Yang kelima, biaya air dan listrik. Yang keenam atau yang terakhir, ada biaya sosialisasi, pajak promosi, dan perizinan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.